Saya beli iPhone XS X Inter ini di awal Mei 2021 dan sekarang udah Agustus 2021. Artinya udah 3 bulanan saya sama iPhone XS X Inter ini. Dan masih banyak banget yang nanyain kabarnya si iPhone XS ini. Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Ya, iPhone XS X Inter ini udah saya pakai selama lebih kurang 3 bulanan ini dan saya mau nepatin janji saya untuk bikin video long term dari iPhone XS X Inter ini. Gimana kondisi battery health-nya, gimana sinyalnya, dan juga gimana sih pengalaman saya menggunakan iPhone XS ini selama 3 bulanan ke belakang. Oke, sebelum videonya saya lanjut, saya mau iklan dulu. Jadi saya mau ngasih tahu kalau saya tuh udah punya toko online yang menjual berbagai macam aksesoris handphone, mulai dari casing, tempered glass, dan juga aksesoris lainnya. Untuk link tokonya, kalian bisa lihat aja di kolom deskripsi, dan tunggu apa lagi? Saya tunggu orderan dari kalian ya. Yuk lanjut ke videonya aja. Oke, jadi buat yang baru nonton video ini dan belum nonton video-video saya mengenai iPhone XS X Inter ini, kalian udah bisa lihat video-video sebelumnya itu ada di kolom deskripsi untuk link videonya ya. Singkat aja, di sini saya kasih tahu kalau iPhone XS ini saya beli di awal Mei 2021 dengan harga 5,6 juta rupiah. Ini untuk penyimpanan internal 64 GB. Ini kondisinya bekas dan unitnya ini X internasional. Kalau kalian berminat mau beli di mana tokonya itu, sekali lagi lihat aja link di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi iPhone XS ini masih rutin ya saya gunakan sebagai HP harian saya bersama dengan Samsung Galaxy S20 FE. Jadi bisa dibilang si iPhone XS ini masih terinstall WhatsApp yang isinya tuh penuh sama grup-grup kerjaan kantor. Terus masih saya install aplikasi Tokopedia juga buat ngadmin di toko online saya. Dan sesekali masih saya pakai buat streaming di YouTube ataupun di Netflix. Jadi meskipun HP kedua lah ya bisa dibilang, ini masih cukup intens penggunaannya. Dan kita lihat gimana sih kondisi baterai health setelah 3 bulan ini. Jadi baterai health ini salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama calon user-user iPhone bekas unit internasional. Tapi ini disclaimer dulu ya. Kalaupun kalian nantinya beli iPhone XS X Inter juga, kondisinya tuh bisa aja beda dengan apa yang saya alami ya. So, jadi video ini tuh bertujuan untuk sharing penggunaan dan pengalaman saya tentang HP ini aja. Dan jangan kalian jadiin patokan yang terlalu pasti. Kondisi battery health iPhone XS ini pada saat awal saya beli adalah 100%. Dan statement saya waktu bikin video unboxing itu jelas di mata saya ini dimanipulasi. Atau mungkin baterai yang digunakan udah bukan baterai ori lagi. Logikanya aja, mana ada ya handphone yang udah usianya tuh 3 tahun punya baterai health yang bisa bertahan di 100%. iPhone 12 mini saya aja yang beli dari baru, itu usianya baru 7 bulanan, baterai health-nya udah turun ke 99%. Di review iPhone XS setelah 1 bulanan, kondisi baterai health-nya tuh ada di 92 atau 93%. Udah turun ya. Dan waktu itu di video saya sebutkan kalau asumsi saya baterai health-nya yang asli adalah di kisaran angka 92 atau 93% ini. Dan ternyata asumsi saya salah. Setelah 3 bulanan ini, baterai health iPhone XS ini turun lagi, jadi 89%. Penurunan 11% selama 3 bulan ke belakang bisa dibilang sangat signifikan ya untuk sebuah iPhone yang penggunaannya ya penggunaan normal lah. Dan pernyataan saya mengenai baterai health iPhone XS ini dimanipulasi atau udah diganti sepertinya masih valid. Dengan skenario pemakaian normal yang udah saya ceritakan sebelumnya, harusnya penurunan baterai health-nya tuh nggak sesignifikan ini. Dan charger yang saya pakai juga menggunakan charger pihak ketiga yang berkualitas. Dan tentunya sudah MFI certified. So sebenarnya untuk aksesorisnya udah sangat aman ya untuk baterai iPhone. Tapi untuk daya tahan baterainya sebenarnya nggak ada masalah ya. Saya pakai seharian, pagi cabut cas sekitar jam 7-an. Terus saya bawa ke kantor, saya buat untuk pekerjaan sampai rumah. Sekitar jam 8 atau jam 9 baru itu saya cas lagi. Jadi sebenarnya daya tahan baterainya masih oke-oke aja. Kondisi kedua sekaligus pertanyaan yang paling banyak muncul di iPhone XS ini apalagi kalau bukan masalah sinyalnya. Masih ada apa nggak bang? Well, seperti yang saya bilang kalau iPhone XS ini masih saya pakai jadi HP harian. So artinya udah jelas dong sinyalnya masih ada dan masih aman digunakan. Di kolom komentar juga banyak ya yang bercerita kalau HP-HP bekas mereka itu nggak cuma iPhone,
Tapi HP-HP non-resmi kayak Google Pixel Series, Sony Xperia Series, banyak di antara penonton video saya itu bercerita sebulanan ke belakang email atau sinyal dari HP mereka tuh udah mulai hilang atau udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi kondisi sinyal di iPhone XS saya yang masih aktif ini juga nggak bisa ya dijadikan patokan dan jaminan bahwa sinyalnya tuh bakal aman terus digunakan. Semuanya nggak ada yang pasti, jadi hanya Tuhan dan pemerintah yang tahu. So, kalau kalian mau aman, saran saya sih mending beli aja yang resmi. Udah, titik. So, itu dia tadi sedikit cerita saya mengenai iPhone XS ini yang udah saya pakai sekitar 3 bulanan ke belakang. Begitu dia tadi kondisi baterai health-nya yang udah turun, dan juga kondisi sinyalnya yang masih aman bisa dipakai sampai saat ini. Dan untuk impresi saya atau untuk pengalaman saya tentang iPhone XS ini masih sama ya. Jadi pendapat saya itu nggak berubah kalau ukuran iPhone XS dengan 5,8 inch masih jadi ukuran iPhone yang paling nyaman digunakan untuk sampai saat ini. Dan semua kondisi yang terjadi pada iPhone XS X Inter yang saya alami ini bisa aja berbeda ya dengan yang mungkin akan kalian alami. Jadi pikir lagi matang-matang sebelum membeli iPhone bekas unit internasional di marketplace, dan kalian harus siap mental serta risiko kehilangan uang jika terjadi apa-apa dengan iPhone yang kalian beli. So, udah ya, segitu aja untuk sequel video dari iPhone XS X Inter ini. Udah lumayan cukup ada beberapa video. Dan di 3 bulanan ini saya udah pakai si iPhone XS ini dengan kondisi yang bisa dibilang aman-aman aja, lancar-lancar aja, tanpa ada kendala yang berarti. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.